Oke, ini ada beberapa pertanyaan, Mbak. Baik. Saya, ini ada beberapa pertanyaan, Mbak, terkait dengan, ya, mungkin saya bacakan ya, Mbak, ya, pertanyaannya. Baik. Pertama, makanan apa saja yang bisa digunakan untuk memperlancar ASI? Oke, makanan ini saya jawab dulu satu-satu atau gimana? Langsung dijawab aja, Mbak. Oke, makanan untuk memperlancar ASI. Jadi sebenarnya prinsip untuk melancarkan ASI itu adalah semakin sering kita menyusui, maka produksinya akan semakin tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang secara spesifik itu akan meningkatkan produksi. Prinsipnya hanya ketika semakin sering kita menyusui atau memompa, itu maka otak itu akan menerimanya pesannya itu bahwa oh kebutuhan meningkat sehingga produksinya harus meningkat. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu justru adalah konsumsi dari ibunya itu adalah biasa. Jadi untuk sesuai dengan gizi seimbang gitu. Hanya saja porsinya yang lebih besar dibandingkan dengan kalau misalnya kita tidak menyusui atau tidak hamil gitu. Jadi prinsipnya hanya satu, semakin sering menyusui maka produksi dari ASI itu akan meningkat gitu. Hanya saja perlu tambahan-tambahan misalnya porsi dari makanannya. Kalau misalnya masih mempunyai tablet kalsium bisa dikonsumsi gitu ya. Karena sebenarnya kalau berdasarkan angka kecukupan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu adalah ada peningkatan kebutuhan di zat besi dan kalsium itu masih bisa dikonsumsi seperti itu. Selanjutnya, konsumsi makanan apa saja, Mbak, yang baik untuk program hamil? Lalu apakah ada pantangan makanan selama kehamilan? Oke, sebenarnya untuk persiapan kehamilan itu tidak ada yang khusus ya, gitu. Terutama untuk persiapan pernikahan atau kehamilan gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah mungkin tadi porsi dari makanannya dan jenisnya, gitu. Jadi usahakan setiap kali makan itu selalu ada sumber karbohidrat, selalu ada sayur, selalu ada protein hewani dan nabati, dan selalu ada buah-buahan gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kita punya pola konsumsi ngemil, ngemil itu boleh nggak sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita sih sebenarnya mengenalkannya itu bukan ngemil, tetapi kita mengenalkannya itu adalah makanan selingan. Di mana makanan selingan ini juga penting gitu. Jadi makanan selingan itu adalah makanan di antara makan utama. Jadi biasanya kita sarankan kepada pasien untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, di antara makan pagi dan makan siang, ini ada yang namanya selingan, yaitu sekitar pukul 10 misalnya. Kemudian ada selingan sore sekitar pukul 4 sore. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebenarnya untuk yang pertama agar kita tidak konsumsi berlebihan pada saat di jam makan utama. Gitu. Jadi istilahnya biar perut itu tidak terlalu lapar banget pada saat misalnya makan siang ya. Jadi fungsinya dari selingan ini adalah biar pada saat makan siang itu tidak terlalu banyak porsinya sehingga itu yang membuat risiko berat badan kita berlebih gitu. Jadi selingan ini tetap penting, tetapi selingan seperti apa yang bisa kita pilih gitu ya. Mungkin selingan yang kalorinya tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya ada yang pengen menurunkan berat badan gitu. Jadi misalnya bisa diganti dengan buah-buahan atau misalnya dengan sayuran gitu. Itu kalau misalnya selingannya adalah berupa keripik, kemudian konsumsi misalnya mie instan yang cukup diseduh dengan air panas, itu juga akan sama saja gitu. Itu sih. Kecuali mungkin berbeda untuk ya, mungkin berbeda tapi agak sedikit berbeda untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya. Karena untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ada peningkatan kebutuhan gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan ke ahli gizi gitu ya. Sebenarnya kebutuhannya itu berapa sih selama hamil dan menyusui gitu. Oke. Untuk selanjutnya, Kak, saya sudah menikah tapi ada problem mengenai jerawat dan sedang menjalani apnea diet. Bagaimana menu diet yang baik untuk status gizi saya dan status gizi persiapan ketika nanti saya hamil?
Oke. Ini yang ada di chat ya, Mbak ya? Oke. Oke. Sebenarnya saya banyak pengenal jenis-jenis diet itu justru ketika mengisi acara seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kita tidak pernah secara spesifik akan menyarankan diet A, B, C kepada pasien kita. Tetapi yang kita kenal itu hanya satu macam jenis diet, yaitu gizi seimbang. Jadi kalau misalnya ada keto diet, ataupun misalnya OCD, ataupun misalnya diet bahagia, ataupun berbagai macam, sebenarnya kita justru tahunya ini dari masyarakat umum gitu, yang sebenarnya tidak kita pelajari secara ilmiah. Yang kita pelajari secara ilmiah itu adalah diet untuk gizi seimbang. Yang kedua itu adalah Mediterranean diet. Dan yang ketiga adalah Atkins diet atau diet Atkins. Diet Mediterranean itu adalah diet yang diperkenalkan oleh masyarakat Eropa di daerah Laut Mediterranean yang memang itu sudah terbukti untuk menurunkan berat badan. Nanti teman-teman bisa cari gitu ya di Google gitu, Mediterranean diet itu seperti apa. Prinsipnya sama, itu adalah harus banyak konsumsi sayuran dan kacang-kacangan, tetapi tidak melupakan sumber yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya baca di sini menu Acne dietnya adalah pagi hanya konsumsi jus misalnya, itu sebenarnya kurang. Gitu. Kenapa? Karena jus itu kan komposisi utamanya adalah air, belum nanti kalau misalnya ditambahkan gula, kemudian ditambahkan dengan buah-buahan, gitu kan. Padahal disarankan ya itu adalah kita lebih banyak konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi gula, madu itu adalah dia juga sebenarnya karbohidrat, tetapi karbohidrat sederhana. Di mana kelemahan dari karbohidrat sederhana ini adalah ketika dikonsumsi oleh tubuh, ketika dia berlebihan, dia justru lebih mudah diubah menjadi lemak. Gitu. Jadi menjadi simpanan di dalam tubuh kita dibandingkan dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu apa contohnya? Ini misalnya yang tadi pertanyaannya adalah ternyata dia siang konsumsinya adalah nasi merah. Oke, nasi merah itu bagus untuk kita, gitu ya. Karena kenapa? Karena dia kandungan seratnya, yaitu karbohidrat kompleksnya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih. Jadi kalau misalnya pengen menurunkan berat badan bisa digunakan. Tetapi ini tidak bagus untuk anak-anak. Gitu, karena kandungan seratnya terlalu tinggi. Jadi mungkin revisinya adalah makan pagi dan makan malamnya itu harus tetap konsumsi yang namanya sumber karbohidrat kompleksnya. Kemudian tetap konsumsi biasa, jadi ada sayurnya, kemudian ada proteinnya. Jadi tidak hanya sekedar buah dan sayur saja. Karena kalau misalnya konsumsinya hanya buah dan sayur saja, berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan kita dalam sehari. Seperti itu. Nanti mungkin efeknya penurunan berat badan cepat. Yang pertama, tetapi risikonya adalah ketika penurunan berat badan cepat, tubuh belum cukup untuk beradaptasi, nanti akan balik lagi berat badannya, akan naik lagi, yang biasanya risikonya naiknya itu akan lebih tinggi daripada berat badan semula. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya kalau dietnya adalah menghilangkan sama sekali sumber karbohidrat, itu biasanya lebih cepat bosan. Lebih cepat bosan, akhirnya tidak konsisten, menyiksa gitu ya. Akhirnya kok nggak turun-turun, stres. Nah, stres itu juga akan memicu berat badannya itu tidak akan turun. Seperti itu. Jadi, konsumsinya adalah mungkin yang harus diatur itu adalah porsinya, bukan jenisnya. Karena jenisnya harus tetap sama, tadi gizi seimbang, tetapi porsinya yang harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi, batasannya kalau misalnya ingin menurunkan berat badan dalam 1 minggu itu adalah yang normalnya itu adalah 1 sampai dengan 2 kilo per minggu. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita maksimal 8 kilo. Kalau ada misalnya lebih dari itu, biasanya saya tidak akan menyarankan kepada pasien karena nanti tidak konsisten. Gitu. Jadi harapannya kan kita diet itu kan harus ada masa adaptasi di dalam tubuh kita. Gitu. Mungkin begitu Mbak Novi. Untuk selanjutnya Mbak, apakah ada pola makan atau jenis makanan tertentu yang bisa untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan? Oke. Begini,
Kalau makanan ya, jadi mungkin masih ada yang ingat gitu pelajaran biologi waktu SMP atau SMA gitu ya, bahwa kita itu manusia itu punya 46 kromosom. Kromosom itu adalah informasi genetik di dalam tubuh kita. Jumlahnya ada 46. Yang dimana kita peroleh dari 23 itu dari ibu, 23 itu dari ayah. Di mana 22 kromosom ini adalah kromosom tubuh. Dan satu kromosom itu adalah kromosom jenis kelamin. Jadi, yang bisa menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu adalah sebenarnya sumbangan dari suami atau laki-laki. Karena perempuan itu hanya punya kromosom XX. Kalau laki-laki itu adalah XY. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari makanan itu kalau berdasarkan penelitian sampai sekarang belum ada yang berpengaruh. Makanan yang mempengaruhi jenis kelamin tidak ada. Jadi memang yang akan mempengaruhi, yang akan menentukan apakah anak kita laki-laki atau perempuan sebenarnya adalah sumbangan kromosom dari suami. Seperti itu. Nah, memang kenapa lebih banyak bayi perempuan dibandingkan dengan bayi laki-laki yang lahir, memang secara penelitiannya adalah karena kromosom Y, di mana yang menentukan jenis kelamin laki-laki, itu dia lebih cepat rusak ketika masuk ke dalam rahim dibandingkan kromosom X. Itu karena kromosom Y itu yang pertama hanya bertahan sekitar 1 hari, sedangkan kromosom X itu bisa sampai dengan 2 hari. Kemudian dia sifatnya tidak terlalu tahan terhadap asam. Itu. Jadi yang bisa menentukan itu adalah yang di atas dan dari suaminya, sumbangan kromosom dari suaminya. Kalau dari makanan tidak ada. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Mbak, ibu saya menderita diabetes dan hipertensi. Diet yang baik untuk penyakit hipertensi dan diabetes bagaimana ya Mbak? Baik, ini agak rumit. Hipertensi dan diabetes ya. Yang pertama memang sudah konsumsi obat-obatan, cuman kita harus tahu obat-obatan yang dikonsumsi itu apakah sudah berupa insulin atau obat oral, tablet gitu ya, karena itu juga akan mempengaruhi. Jadi intinya adalah yang pertama tetap harus memperhatikan kontrol rutin ya, bisa dilakukan juga pemeriksaan mandiri gitu. Jadi kan sekarang ada alat yang mudah yang cukup ditusuk di ujung jari itu kita bisa kontrol, kemudian alat tensi juga sudah banyak yang digital yang bisa kita gunakan. Kemudian prinsipnya adalah menerapkan dari pola makan yang teratur gitu ya, karena itu akan membantu tubuh kita itu untuk mengeluarkan hormon insulinnya itu adalah sesuai jamnya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau untuk penderita diabetes biasanya akan saya sarankan 3 kali makan dan 3 kali selingan. Gitu. Jadi makan pagi, siang, malam, kemudian selingan siang, selingan sore, dan selingan malam. Fungsinya apa untuk selingan malam atau snack malam itu adalah fungsinya agar pada saat tidur itu tidak terjadi hipoglikemi gitu atau kekurangan zat gula, karena kan salah satu yang dikhawatirkan dari diabetes itu adalah hipoglikemi atau kekurangan gula. Jadi sebenarnya di dalam pembuluh darahnya itu banyak sumber energi, banyak gulanya, tetapi kan tidak bisa masuk ke dalam sel. Makanya dibantu dengan obat-obatan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsumsinya adalah karbohidrat kompleks lebih banyak daripada karbohidrat sederhana. Misalnya adalah konsumsi kentang, mie, nasi, dan seterusnya. Jadi mengurangi makanan yang manisnya itu adalah misalnya kayak gula, madu, kemudian kurma gitu ya. Karena kurma itu juga kandungan gulanya itu juga tinggi. Kemudian jajanan-jajanan kayak misalnya donat dan seterusnya gitu. Jadi konsumsinya kalau misalnya mau diganti selingannya itu adalah bisa diganti karbohidrat kompleks misalnya dari umbi-umbian atau kentang yang diolah sendiri juga bisa. Nah, tetapi karena ada hipertensi, karena biasanya kalau orang sudah diabetes itu adalah ada penyakit penyerta yang lainnya. Itu karena diabetes itu istilahnya induk dari penyakit gitu. Jadi kalau misalnya orang yang sudah terkena diabetes,
mungkin beberapa tahun ke depan dia akan terkena hipertensi atau misalnya gagal ginjal dan seterusnya, karena ternyata penyakit gula itu kan tidak bisa disembuhkan, yang bisa adalah kita kontrol gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada hipertensi, mungkin juga harus kita perhatikan asupan natriumnya. Jadi gampangnya adalah perhatikan konsumsi sumber karbohidrat kompleksnya, kemudian juga perlu diperhatikan dari konsumsi sayur dan buahnya gitu. Jadi seperti itu mungkin Mbak untuk secara sederhananya. Kalau misalnya untuk lebih detailnya per pasien mungkin butuh konsultasi ke ahli gizi gitu. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas gitu, tergantung dari catatan rekaman medisnya. Itu mungkin. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya, apakah ada makanan yang bisa mempercepat untuk pertumbuhan tinggi badan? Oke, tinggi badan ya. Yang perlu menjadi catatan untuk tinggi badan itu adalah kita berhenti bertumbuh, terutama untuk perempuan, itu adalah sekitar usia 19 tahun. Gitu. Kalau untuk laki-laki itu adalah 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita sudah usianya sudah di atas itu, kita tidak bisa tumbuh ke atas atau menambah tinggi badan. Bisanya adalah tumbuh ke samping. Gitu ya. Jadi kalau misalnya usia kita sudah lebih dari itu sebenarnya sudah tidak bisa gitu. Tetapi tetap ada proses yang namanya penyimpanan dari kalsium sampai usia 30 tahun secara maksimalnya gitu ya. Jadi proses penimbunan kalsium ini adalah sebenarnya berfungsi untuk pembentukan tulang gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang pengen konsumsi susu untuk kalsium mungkin bisa efektif sebelum usia 30 tahun. Tetapi kalau misalnya untuk tinggi badan, kalau misalnya usianya sudah di atas itu sudah tidak bisa kecuali ada tindakan medis. Biasanya ada yang melakukan prosesnya macam-macam, ada yang pemotongan tulang, disambung dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau misalnya usia remaja, usia SMP, SMA atau awal-awal kuliah misalnya usianya masih 17-18 tahun masih bisa. Tapi sebenarnya pertumbuhan tinggi badan yang paling bagus itu adalah ketika yang pertama, nanti mungkin kalau punya anak gitu ya, bisa dikejar gitu ya. Yang pertama adalah 2 tahun kehidupan pertama anak, gitu ya. Yang kedua itu adalah pada saat remaja. Tetapi yang paling penting adalah 2 tahun kehidupan pertama anak. Kalau pada saat remaja itu bisa tumbuh, tetapi tidak secepat ketika 2 tahun kehidupan pertama anak. Gitu. Nah, kalau jenis makanannya tentunya yang pertama adalah kita butuh kalsium. Itu semua pasti sudah tahu. Tetapi kalsium di sini juga perlu kita perhatikan. Nanti bisa cari di Google gitu ya, angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2019 yang terbaru gitu. Sebenarnya kebutuhan kalsium kita berapa sih, termasuk juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua adalah kalau misalnya konsumsi kalsium, jangan lupa juga konsumsi yang namanya protein hewani. Karena kalau misalnya kita konsumsi kalsium tetapi tidak dilengkapi dengan protein, itu akan protein itu dia fungsinya adalah untuk membantu penyerapan dari kalsium tersebut. Begitu. Itu mungkin Mbak Novi. Oke. Ini pertanyaannya masih banyak Mbak, tapi waktu kita sudah habis. Mungkin nanti kita coba pakai teks aja gitu Mbak ya. Iya, oke, baik. Jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kita coba jawab melalui chat teman-teman gitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Fasti yang sudah memberikan begitu banyak materi yang luar biasa dan antusias dari teman-teman dengan pertanyaan yang sangat banyak dan belum bisa saya sebutkan satu persatu gitu kan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mbak Fasti atas ilmunya dan sama-sama semua jawaban-jawabannya. Sama-sama Mbak Novi.
Baik, saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.